Dan ini hasilnya, market sudah sampai sesuai destinasi kita, yaitu low BB pada time frame daily. Dan kalau kita melihat kepada H4 tidak memberikan entry sekalipun, market langsung terjun bebas dan destinasi target kita sudah capai ya. Saatnya kita makan dulu, nanti kita tunggu re-entry daripada H4 ya. Kita tunggu saja, kita makan dulu yang sudah ada. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini Mimin akan membahas tentang BBMA code, yaitu RMI, yang mana RMI adalah salah satu code yang bagus untuk digunakan dan digunakan pada market. Walaupun dia adanya kadang-kadang ya, walaupun tidak ada RMI kita juga bisa menggunakan code yang lain seperti RII ya, REM ya, REM, kemudian ada RMI dan RRI. Dan di video ini kebetulan Mimin mendapatkan entry di bagian code RMI. Seperti apa penjelasannya? Yuk kita lanjutkan. Oke, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel Mimin, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman untuk mendukung channel Mimin agar Mimin semangat untuk mengupload hampir setiap hari. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Oke, dan di sini Mimin melakukan entry sell pada pair gold ya. Di sini Mimin ambil time frame pertama adalah daily ya, yang mana di daily di sini ada candle momentum sell ya. Momentum sell ini akan valid apabila di time frame keduanya adalah momentum ya. CSAK di time frame 1 akan valid, di time frame kedua adalah momentum. Itu perlu diingat. Kemudian pada re-entry zone di time frame pertama MA5 MA10 pada time frame daily, maka di time frame kedua berada pada bagian top BB. Nah, top BB ini yang akan kita cari kodenya BBMA, baik itu RII ataupun RMI. Dan di kesempatan kali ini Mimin mendapatkan kode RMI. Oke, sekarang kita bisa melihat di sini adalah area MA5 MA10 pada daily. Ya, kita tandain. Oke, di sini adalah area MA5 MA10 pada daily, maka di H4 adalah top BB. Dan di sini teman-teman bisa melihat pertama sekali di sini muncul extreme sell. Oke. Kemudian dia bergerak menuju TP wajib sekaligus re-entry buy pada time frame H4. Tetapi dia tertahan, tidak membuat momentum yang baru, maka dia akan menjadi market hilang volume sell. Bagaimana cara mendetek atau memvalidkan MHV pada time frame kedua? Seperti video basic multi time frame yang pernah Mimin bahas sebelumnya, bahwa cara memvalidkan MHV adalah di time frame di bawahnya akan berlaku ekstrim. Ya, itu cara memvalidkan MHV. Bagaimana cara memvalidkan ekstrim? Di time frame kedua akan berlaku ekstrim atau double ekstrim ataupun MHV ya. Jadi untuk memvalidkan ekstrim, TF kedua akan berlaku double ekstrim ataupun MHV. Dan untuk cara memvalidkan MHV, di time frame kedua atau di time frame di bawahnya akan berlaku ekstrim. Ekstrim yang tidak perlu TP wajib. Kenapa? Karena datang daripada market hilang volume sell di time frame H4. Jadi kalau di H4 maka akan berlaku di time frame H1. Dan di sini kita harus selalu hati-hati
kepada re-entry yang tidak dilanjutkan dengan momentum yang baru. Kenapa? Karena bila re-entry tidak dilanjutkan dengan momentum, dia akan menjadi market hilang volume sell. Contohnya seperti ini. Ini ada momentum sell, ada re-entry sell, lalu dia turun tidak melanjut dengan momentum yang baru, artinya dia akan menjadi market hilang volume. Nah, itu harus hati-hati ya. Dan untuk memvalidkan MAV kita sudah bahas tadi, dan mungkin teman-teman untuk lebih detail bisa nonton di video sebelumnya yang pernah Mimin buat. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat ada satu candle momentum buy. Yang ini ada momentum buy. Kemudian ada re-entry buy. Dia tidak melanjutkan dengan momentum buy yang baru, maka dia akan menjadi market hilang volume sell. Yang mana sebelumnya ada extreme sell. Nah, dia akan selalu sama berlakunya. Ya, jadi bagi yang sudah terbiasa mungkin sudah terhafal. Oke, kita singkirkan dulu pembahasan cara memvalidkannya. Sekarang kita melihat code. Yang mana time frame daily adalah code re-entry dari candle arah kuku sell. Maka di time frame 4 sudah divalidkan dengan momentum sell. CSAK daily divalidkan dengan momentum sell pada H4. Nah, di sini ada satu yang menarik, yang mana di sini ada momentum buy. Ya, apakah momentum buy ini valid? Tentu ini adalah momentum fake. Ya, kenapa? Karena pada daily-nya tidak memberikan arah. Ya, sekarang kita tandain area momentum di H4 dan kita lihat kepada daily. Dia tidak memberikan arah buy, sehingga momentum buy ini tidaklah valid. Dan untuk jika ada momentum, sebaiknya entry kita mencari market hilang volume. Ya, kecuali MA50 di luar BB itu adalah extreme diamond. Ya, tetapi saat ini adalah momentum yang break MA50 dan top BB. Dia menjadi momentum yang solid. Maka kalau kita sell di ekstrim ini, di sini ada satu candle reverse, ya, dan ada candle retest, dan ekstrim ini adalah valid, ya. Kalau kita sell maka kita wajib TP di MA5 M10 maksimal mid BB. Kenapa? Karena ini ekstrim yang bermomentum. Oke, maka entry terbaik kita kalau ada ekstrim yang ada momentum adalah di market hilang volume, yang mana di time frame pertama adalah re-entry, time frame kedua adalah MHV. Jadi code-nya adalah RM. Dan sekarang kita akan melihat di time frame ketiga akan valid bila muncul ekstrim. Oke, time frame ketiga adalah ekstrim BB mendatar atau rejection. Jadi bagi teman-teman yang belum begitu mengerti tentang ekstrim, mungkin Mimin sudah pernah membuat beberapa ekstrim. Ya, yang mana dalam keadaan BB mendatar, rejection ke top akan pergi kepada low BB. Ya, rejection low akan pergi ke top BB. Ini ekstrim-ekstrim dalam keadaan BB mendatar. Ya, sehingga ini adalah code ekstrim. Dan bagaimana cara memvalidkan ekstrim di time frame ini? Oke, ini code sudah lengkap, yaitu daily R, ya, daily code R, H4, M, H1, I. Nah, sekarang code RMI sudah jelas, dan untuk mengecilkan lagi zone entry kita atau zone SL kita turunkan ke M15. Nah, seperti yang Mimin bahas sebelumnya, cara memvalidkan ekstrim di suatu time frame, maka time frame bawahnya kalau ini H1 maka M15 akan berlaku double ekstrim atau triple ekstrim. Kadang-kadang dia ada triple ekstrim, kadang-kadang dia akan berlaku MHV. Di time frame M15-nya berlaku di semua time frame. Sekarang kita kecilkan zone kita kembali untuk
M15. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah berlaku MHV. Yang mana di sini ada momentum re-entry, tidak diteruskan dengan momentum yang baru, dia akan menjadi MHV dan zone entry mimin berada di MHV yang ini. Ya. Zone berada di MHV dan bagusnya di sini sudah ada arah kukuh sell ya. Kemudian dia membuat re-entry sell pada zone ini, di sini mimin layer. Kemudian ini zone layer kedua ya, karena di sini sudah persilangan MA50 dan MACD dan sudah mendekati top BB. Ya, itu untuk mengecilkan zone kita. Nah, SL-nya di mana? Nah, kalau kita turunkan ke M15, jadi SL kita lebih kecil, kita bisa menggunakan SL di area atas ini atau kita cut loss jika ada momentum buy. Ya, jika ada momentum buy dan seterus penerusan ini menjadi zone zero loss sell. Teman-teman bisa lihat pada M15 ini menjadi zone zero loss sell. Ya, inilah alasan mimin entry time frame pertama kepada daily, tapi kita bisa turunkan ke M15 untuk mengecilkan zone. Dan karena ini arah pada daily dan H4 ada momentum, maka destinasinya adalah ke low BB pada time frame daily. Oke? Untuk apa dia datang ke low BB daily? Untuk membuat extreme buy yang memvalidkan re-entry buy weekly. Ya, MA5, MA10 weekly berada di low BB pada time frame daily. Oke, ini adalah code yang lebih low risk karena RMI, jadi MHV. Dan nantinya jika ada momentum pada time frame, sudah ada momentum pada H4, jika nanti dia datang membuat re-entry daripada time frame H4, nantinya re-entry pada time frame H4 yang ini akan berada di top BB pada H1. Akan berlaku code yang baru untuk melanjutkan kejatuhan. Atau akan terbatal bila ada momentum yang berlawanan di time frame H1. Oke, akan valid re-entry H4 bila nanti dia datang ke top BB H1 yang tidak ada momentum yang baru. Oke, itu dia dulu penjelasan mimin kali ini. Semoga code RMI ini bisa menambah sedikit pengetahuan buat teman-teman, yang mana code RAM sudah pernah mimin bahas di video-video sebelumnya. Ini khususan code RMI. Oke, semoga dengan video ini bisa menambah lagi pengetahuan untuk teman-teman. Jangan lupa backtest dan praktek belajar terus. Semoga semakin bagus dalam trading dan semakin konsisten. 2000 years later. Dan ini hasilnya, market sudah sampai sesuai destinasi kita, yaitu low BB pada time frame daily. Dan kalau kita melihat kepada H4 tidak memberikan re-entry sekalipun, market langsung terjun bebas ya, kemungkinan karena semalam penutupan bulan sehingga berada di bulan baru ya. Kalau kita lihat monthly, ini sudah close candle monthly dan sudah mulai candle baru, dan destinasi target kita sudah capai ya. Saatnya kita makan dulu, nanti kita tunggu re-entry daripada H4 ya. Re-entry H4 mungkin akan ke area sini dan akan pergi ke nanti top BB H1, nanti akan bertemu MA50 dan di sini akan menjadi extreme diamond ya. Kita tunggu saja, kita makan dulu yang sudah ada ya. Oke, salam profit.
Oke, cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dari penyampaian Mimin. Untuk kurang jelas silahkan silahkan dipertanyakan di kolom komentar. Jika Mimin ada salah silahkan dikoreksi juga. Cukup sekian, salam profit dan sampai jumpa di video-video berikutnya. See you.